Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah sampaikan usia kita pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang dijadikan seorang hamba terus bisa meningkatkan amal ibadah di antara bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau hari ini mulainya agak mundur ibu, karena tadi sebelum asar saya masih mengajar. Selesai di waktu Indonesia. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini menjelang berbuka kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita kali ini adalah bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, atau juga bisa dinamakan Syahrul Quran. Sebelum kita membahas tentang Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, paling tidak kita mengenal dulu apa saja nama-nama lain dari bulan Ramadan. Ada yang tahu apa saja nama selain bulan Ramadan, Ibu? Ada yang tahu? Ya. Nama lain dari Ramadan. Ya, yang pertama saya tulis di sini. Siang. Ya. Ada nampak di layar pertama Syahrul Quran. Ya, nama yang pertama adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Ada nampak tulisan saya, Bu? Nampak. Mudah-mudahan bisa dibaca ya, Bu ya. Syahrul Quran adalah bukan diturunkannya Quran. Yang kedua namanya Syahrul Asyam. Syahrul Asyam. Ini namanya. Ibu kalau mau tulis boleh. Asyam. Apa itu Syahrul Asyam? Bulan puasa, bulan yang diperintahkan seorang hamba untuk berpuasa. Yang ketiga, apa nama lainnya? Adalah Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam. Apa itu Syahrul Qiyam? Bulan didirikannya sholat. Kemudian yang keempat, apa lagi nama lain di bulan Ramadan? Syahrul Ad-Du'a. Syahrul Ad-Du'a. Dan dianjurkannya seorang hamba untuk memperbanyak doa. Ini nama-namanya kita doa. Mohon maaf ya Bu ya, tulisannya ini karena pakai ini agak jelek tulisannya. Yang kelima, Syahrul Ar-Rahmah. Syahrul Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Itu yang kelima. Bulan kasih sayang. Bulan rahmat. Yang keenam,
Apalagi nama lain dari bulan Ramadan? Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maghfirah. Yang ketujuh, apalagi namanya? Syahrul bulan kesabaran. Syahru Sabar. Atau saya bacakan saja biar cepat Ibu. Jadi yang pertama tadi adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua Syahrul As-Siyam, bulan puasa yang diperintahkan seorang hamba untuk berpuasa. Yang ketiga Syahrul Qiyam, bulan dianjurkannya kita untuk memperbanyak sholat. Kemudian yang keempat Syahrul At-Du'a, bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Syahrul Ar-Rahmah, yang kelima yaitu bulan rahmat. Yang keenam Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Yang ketujuh Syahrul As-Sabar, bulan kesabaran. Yang kedelapan Syahrul As-Sadaqah, bulan dianjurkannya untuk memperbanyak sedekah. Yang kesembilan Syahrul Ar-Rizq, bulan rezeki. Yang kesepuluh Syahrul Muwassa'at, Syahrul Muwassa'at, yaitu bulan pertolongan. Yang ke-11 Syahrul Jihad, bulan jihad. Yang ke-12 Syahrul Barokah, bulan barokah. Yang ke-13 Syahrul Masajid, bulan masjid-masjid. Yang ke-14 Syahrul Syuhur. Yang ke-14 nama lainnya adalah Syahrul Syuhur, penghulunya bulan-bulan. Yang ke-15 Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Yang ke-6 Syahrul Khair, bulan kebaikan. Yang ke-17 adalah Syahrul Hajj ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi nama-nama lain dari bulan Ramadan. Karena tema kita ini bahas tentang Ramadan adalah bulan Quran. Maka kalau kita lihat kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kenapa tidak di bulan-bulan yang lainnya? Karena alasannya memang adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi mulia karena berkah Al-Quran. Ada kata seorang ulama yang sangat familiar, apapun yang tersentuh oleh Al-Quran maka dia akan menjadi mulia, termasuk Ramadan di dalamnya. Apa saja? Malaikat Jibril ketika bersentuhan dengan Al-Quran maka beliau dikatakan khairul malaikah. Di antara seluruh malaikat yang paling baik, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat adalah malaikat Jibril. Kemudian manusia yang paling terbaik di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW, karena diterima oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapat gelar khairul awwalin wal akhirin, manusia terbaik dari awal hingga akhir. Kemudian ketika Al-Quran juga disentuh oleh bulan, maka bulan itu menjadi mulia. Mana dalilnya? Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya Ibu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Jadi dalam Al-Quran itu bulan yang disebutkan nama bulannya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir sampai akhir, itu hanya bulan Ramadan yang dijelaskan penyebutan nama bulannya. Itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking mulianya Ramadan itu tersentuh oleh Al-Quran. Kemudian tadi bulan jadi mulia karena tersentuh oleh Al-Quran. Kemudian malam juga tersentuh oleh Al-Quran, juga malam itu menjadi mulia, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dia dinamakan malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan karena tersentuh oleh Al-Quran. Juga tempat menjadi mulia, tempat juga menjadi baik. Kenapa? Karena tersentuh oleh Al-Quran, yaitu Mekah dan Madinah. Maka ibu-ibu semuanya, sekarang kita ingin lihat dulu, mengenal lebih dekat apa itu Al-Quran. Jadi katakan Ramadan itu adalah bulan Quran. Kita sudah sebutkan tadi nama-nama lain dari bulan Ramadan. Sekarang kita ingin tahu dulu,
Apa itu arti dari Al-Quran? Arti dari Al-Quran. Quran itu apa artinya, Ibu? Quran itu terambil dari kata qoro'a. Quran itu terambil dari kata qoro'a. Qoro'a. Qoro'a yang berarti artinya adalah bacaan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata yang berakhiran tambahan seperti kalimat irfan, irfan, ada alif lam, alif sama nun akhirnya. Al-Quran, ada kata Al-Quran, akhirannya alif nun. Ada kata asyaiton, akhirannya juga asyaiton, akhirannya alif dan nun. Irfan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada akhir kata kerja yang akhirannya adalah alif dan nun, maka itu adalah menjadi yang paling mulia atau yang paling maknanya. Contoh, Al-Quran, qoro'a adalah bacaan. Ketika dia ditambah kalimat an, maka bacaan yang paling baik, bacaan yang paling mulia di muka bumi ini adalah Quran. Kemudian syaiton, dia akhirannya n. Syaiton itu apa? Menggoda. Maka ketika dia akhirannya alif dan nun, maka makhluk yang paling dahsyat dalam hal menggoda itu adalah syaiton. Kemudian juga adanya arafa, mengetahui. Ketika ditambah alif dan nun, maka yang paling mengetahui. Itu makna Al-Quran secara bahasa, jadi adalah bacaan yang paling mulia. Sedangkan secara istilah, apa itu makna dari Quran? Adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas dan membacanya bernilai ibadah. Itu pengertian Quran secara istilah. Kemudian itu pengertian. Sekarang kita ingin tahu lagi, apa saja nama lain dari Al-Quran, Ibu? Apa saja nama lain dari Al-Quran, Ibu? Ya. Yang pertama, nama lain dari Al-Quran adalah bisa disebut dengan Al-Kitab. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Ar-Rahmah. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Yang keenam, nama lain dari Al-Quran adalah Ar-Ruh. Yang ketujuh, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Yang kedelapan, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Haqq. Yang kesembilan, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Bayan. Kemudian yang ke-10, nama lain dari Al-Quran adalah Mau'izah. Yang ke-11, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Oke, Ibu. Sekarang kita tanya. Tadi ada dua tempat yang disentuh oleh Al-Quran sehingga tempat itu menjadi mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Sekarang saya tanya ibu-ibu semuanya, berapa lama proses Al-Quran diturunkan di muka bumi? Ada yang tahu berapa lama, Ibu? Ini kita katanya Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Sekarang kita ingin tahu berapa lama Al-Quran diturunkan ke muka bumi, yaitu prosesnya adalah 22 tahun, kemudian 2 bulan, kemudian 22 hari. Ada tulisannya, Bu? Nampak di layar? Halo Ibu?
Ada nampak di layar tulisannya? Ada Ustaz. Nah, sekarang total keseluruhan Al-Quran itu ada yang menggenapkan sebagai 23 tahun. Tapi kalau mau dirincikan adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini menjadi dua fase, dua waktu. Yang pertama, waktu diturunkan di Makkah, dan kedua, waktu diturunkan di Madinah. Sekarang saya ingin tahu, dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini, berapa lama Al-Quran proses diturunkan di Makkah, Ibu? Yaitu ketika di Makkah, berapa lama Al-Quran diturunkan? Yaitu 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ini proses berapa lama Al-Quran diturunkan. Jadi dari 22 tahun 2 bulan ini adalah fase Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Ya. Usia berapa Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, Ibu? 30. Usia Nabi ketika pertama sekali menerima wahyu Al-Quran adalah 40 tahun. Orang biasa kan menyebutnya 40 tahun. 6 bulan, 8 hari. Ini usia Nabi Muhammad ketika pertama sekali menerima wahyu Al-Quran. Berapa lama? Kapan Nabi Muhammad wafat, Ibu? Usianya? 63. 63. Ke 63 berapa tahun itu, Ibu? 23 tahun. 23 tahun. Karena tadi kan 6 bulan 8 hari. Jadi 23 tahunnya tidak genap, 20 tahun lebih. Maka ini tadi proses Quran. Dari usia Nabi 40 tahun 6 bulan 8 hari sampai beliau wafat itu dalam proses menerima wahyu Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka berapa lama tadi prosesnya ketika di Mekah Quran diturunkan? 22 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan ketika diturunkan di Madinah, ya jadi ketika di Madinah berapa lama? 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. 9 bulan 9 hari. Ya, ini hitungan dari hijriahnya ya. Nah, ini hitung. Sekarang Quran ada berapa juz? 30. Juz. 30 juz. Berapa juz Quran yang diturunkan di Mekah dan berapa juz Quran yang diturunkan di Madinah? Di bawah. Di Makkah dan Madinah. Quran itu ada 30 juz. Berapa juz yang di Mekah, berapa juz yang di Madinah? 11 juz di Mekah, 19 juz di Madinah. 19 juz di Makkah, 11 juz 19 juz di Madinah. Oke, ya. Dalam jumlah ayatnya, ayat Quran berapa jumlah, Ibu? Ayat Quran berapa jumlahnya? 112. 6.236 ayat. Jadi kalau dulu kita mungkin belajar, ya berapa jumlah ayat Quran? 6.236 ayat. Itu isinya kandungan. Tapi kalau jumlah ayatnya adalah 6.236 ayat. Sekarang berapa yang di Mekah, berapa yang di Madinah? Ini tadi 19 juz. Sekarang ayatnya berapa? Ya, jumlah ayat yang turun di Mekah yaitu 4.780 ayat.
Sedangkan jumlah ayat yang turun di Madinah itu adalah 1456 ayat. Jadi totalnya pas 6236 ayat. Ini jumlah ayat yang pembagian dari segi turun di Mekah dan Madinah. Nah, karena pembahasan kita tentang Ramadan adalah bulan Quran, sekarang kita buka surah Al-Qadr, Ibu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibu semuanya kita mulai. Ini sebagai pembukanya saja untuk pengetahuan dari segi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Kemudian susunan ayat ini bagi sebagian ulama mengatakan adalah susunan dari segi turunnya, Ibu ya, adalah surah yang ke-24, dan ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Qadr ini adalah surah yang ke-25. Dari surah Al-Qadr ini ada kisah, yaitu tentang ketika ditanya, apakah umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad ini mereka bertemu juga dengan malam Lailatul Qadar, Ibu? Ada tidak sebelum umat Nabi Muhammad ini malam Lailatul Qadar, Ibu? Atau Lailatul Qadar ini hanya terkhusus untuk umat Nabi Muhammad? Nah, jadi Lailatul Qadar ini hanya sebagian ulama mengatakan hanya terkhusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana usia umat Nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu, umatnya begitu panjang usianya, sehingga ada yang mengatakan, bagaimana umatku umurnya pendek, berarti amalnya juga sedikit. Sedangkan umat-umat Nabi terdahulu usianya panjang, otomatis akan banyak bisa melakukan amal. Maka ketika itulah surah Al-Qadr ini menjadi jawaban. Allah berikan spesial kepada umat Nabi Muhammad dengan adanya malam Lailatul Qadar, yang apabila seorang hamba bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu seperti dia beribadah paling sedikit 1000 bulan. Dan itu ibadahnya tidak henti sekalipun. Inilah salah satu kenapa Allah berikan kelebihan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita baca di ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami di sini siapa, Ibu? Allah. Kami itu sendiri atau ramai? Malaikat Jibril. Iya. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila Allah menggunakan bahasa istilahnya kami, berarti ada makhluk yang terlibat di dalamnya di samping kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan inna, sesungguhnya kami. Siapa sesungguhnya kami di sini? Yaitu selain dari Allah yang Maha Kuasa, ada makhluk yang lainnya, malaikat Jibril. Anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan, Ibu? Al-Quran. Ada tidak kata-kata Quran di dalamnya? Masa? Ada tidak Quran? Saya tanya. Oh, bisa Ibu jelaskan itu Quran? Yang diturunkan Quran? Inna anzalna. Harusnya inna anzalna Quran, tapi di sini jelas inna anzalnahu. Hunya itu Ustaz. Hunya itu ya Ustaz.
Katahunya Allah menurunkannya. Pakis. Ada ibu, maaf. Ya Ustaz. Jadi dalam kaedah penyusunan bahasa ibu, bu ini adalah domir kata ganti. Biasa kan kalau kita ngomong ya bu ya, Andi pergi ke pasar, kemudian dia, nggak disebutkan lagi namanya bu ya. Seperti itu susunannya bu. Maksud dia di sini adalah Andi. Tapi di dalam ayat ini, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya siapa? Nyanya ini siapa? Harusnya kan ada kalimat Al-Quran di awalnya, tapi di dalam ayat ini kan tidak ada. Seperti kita kalau berbicara, tadi saya katakan, Ani pergi ke pasar, kemudian dia. Dia di sini siapa? Ani. Di dalam ayat ini kan tidak ada Quran. Inna anzalnahu. Quran sesungguhnya dia diturunkan. Enggak ada. Tapi di dalam ayat ini langsung adalah kata ganti yang Allah tuliskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah menurunkannya. Nyanya di sini dalam kaidah bahasa Arab, apabila seandainya subjeknya dihilangkan kata aslinya Quran, kemudian diganti dengan kata domir, maka ada sesuatu makna di balik kata tersebut. Yang pertama adalah bahwa kalau seandainya tidak dituliskan kalimat Quran, manusia sendiri itu bisa memahaminya. Karena tidak ada peristiwa yang lain ketika pada hari itu selain Al-Quran diturunkan. Ini maknanya, inna anzalnahu. Langsung kata ganti. Yang kedua, makna di balik makna di sini adalah ketika Al-Qurannya tidak ditulis, diganti dengan kata kerja, bahwa ini adalah hal yang paling mulia dan kandungannya dekat dengan kehidupan manusia. Ini maknahu kenapa kalimat Qurannya dihilangkan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang makna turun. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan makna turun di sini adalah Quran pertama sekali diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan anzalnahu ini adalah Quran pertama kali, peristiwa pertama kali terjadi, Quran itu diturunkan ke muka bumi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tapi pendapat ulama yang paling banyak menjelaskan tentang anzalnahu ini adalah Al-Quran yang pertama sekali diturunkan dari langit ke dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu maksudnya, Bu. Kemudian, kapan Al-Quran itu diturunkan? Fi lailah, pada malam hari. Sebagian ulama di sini menjelaskan tidak ada yang menjelaskan malam ini khusus. Apakah malam di awal, ataukah pertengahan malam, atau di akhir malam. Intinya Al-Quran ini diturunkan pada malam hari. Makanya kita ketika pada malam Lailatul Qadar itu kita untuk mengisi malam-malamnya dan memperbanyak ibadah. Kemudian Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar, Qadar ini banyak maknanya, Bu. Yang pertama, makna Qadar ini adalah ketetapan. Makna yang kedua, Qadar ini adalah ketentuan. Makna yang ketiga dari Qadar ini adalah malam yang sempit. Ini makna dari Qadar. Maka kalau kita kaitkan dari makna Al-Qadar yang tiga tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka barang siapa yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, Allah akan tetapkan kehidupannya menjadi ketetapan yang lebih baik. Jadi kalau seandainya ibu-ibu semuanya, si A ketika lahir ditetapkan, ketika hidup dia seperti ini rezekinya, ketentuannya. Tapi ketika dia berada mempertemui malam Lailatul Qadar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir
Sehingga makna qadar berikutnya adalah ketetapan. Allah tetapkan takdir kehidupan yang menjadi lebih baik. Itu makna al-qadar. Kemudian makna al-qadar yang berikutnya adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan al-qadar itu adalah malam yang sempit? Karena ketika proses Al-Quran pertama kali diturunkan ke muka bumi, seluruh makhluk yang berada di langit turun ke muka bumi untuk menyambut Al-Quran diturunkan. Sehingga bumi ini menjadi penuh, bumi ini menjadi sempit. Ada malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya turun ke muka bumi untuk menyambut turunnya Al-Quran. Ini penjelasan dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kita masuki ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah yang menjadikan engkau tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Para ulama mengatakan bahwa kejadian malam Lailatul Qadar ini tidak bisa akal manusia menangkapnya karena saking dahsyatnya kejadian malam Lailatul Qadar ini. Mungkin ketika kita dahulu ada orang menyampaikan ketika malam Lailatul Qadar, malam terasa hening. Itu sebenarnya hanya sebagian tanda-tanda saja. Tapi kalau kita lihat sebagaimana peristiwa yang terjadi, Lailatul Qadar itu adalah kejadian yang sangat dahsyat dan akal manusia itu tidak bisa menjangkaunya. Kenapa bisa kita memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia? Sekarang kita lihat ibu-ibu di ayat keduanya. Allah menggunakan kalimat wama adraka. Di mana lagi ada dipakai kalimat wama adraka ini selain di surah Al-Qadar ibu? Ada yang tahu di mana lagi dipakai kalimat wama adraka ini? Yaitu dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wama, apa bunyinya ibu? Halo? Wama adraka mal-qari'ah. Nah, di dalam surah Al-Qadar ini juga redaksi bunyi ayatnya sama. Wama adraka. Ketika menceritakan tentang kiamat, Allah menggunakan kata-kata wama adraka, bahwa kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat luar biasa dan akal manusia tidak bisa menjangkau. Maka ketika menceritakan juga tentang Lailatul Qadar, Allah menggunakan kalimat yang sama. Wama adraka, bahwa kejadian Lailatul Qadar ini adalah kejadian yang dahsyat luar biasa yang akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Kemudian Lailatul Qadar ini sama seperti ayat pertama. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Kita hanya memahami kalimat wama adraka saja. Nah, sekarang bagaimana keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih, kemungkinan masih bisa lagi di atas 1000 bulan karena bahasanya Allah menggunakan lebih baik. Lebih baik yang paling dasarnya itu adalah 1000 bulan. Maka dihitung-hitung berapa lama 1000 bulan itu, para ulama mengatakan antara sekitar 83 tahun sampai 84 tahun. Jadi bagi orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, seperti jika sedang beribadah selama 83 tahun atau 84 tahun tidak henti sekalipun. Jadi contoh nih ibu, ketika malam Lailatul Qadar tiba-tiba ibu sedang sholat tahajud 2 rakaat. Maka keutamaan dari sholat tahajud tersebut seperti ibu sholat tahajud 84 tahun tidak henti sekalipun. Masya Allah. Ya, karena kemuliaan Quran. Kalau seandainya ibu pada malam Lailatul Qadar itu bersedekah 1000 rupiah, maka ibu seperti bersedekah 1000 rupiah 84 tahun tidak henti sekali. Jadi inilah kenapa kita harus memburu malam Lailatul Qadar, karena jawabannya tadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat ke belakang, umat-umat Nabi terdahulu usianya panjang. Maka Nabi Muhammad merasa iri kalau begitu umat terdahulu bisa melaksanakan berbagai macam ibadah karena umurnya panjang. Sedangkan umatku, kata Nabi Muhammad, tidak jauh usianya dari usiaku, yaitu 63 tahun. Tidak jauh, kalau tidak mendekati atau lebih. Kenapa? Karena jarang ada orang sekarang Bu ya yang
usianya sampai 100 tahun. Usia Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad tidak menjauhi dari usia Nabi Muhammad. Karena Muhammad mengatakan bagaimana usia yang pendek ini agar amalannya bisa mengikuti amalan umat-umat Nabi terdahulu, yaitu Allah siapkan dalam setiap tahunnya, yaitu Lailatul Qadar. Itu malam yang mulia karena berkat Al-Quran diturun. Kemudian di ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat dan ruh padanya dengan izin Tuhannya. Sekarang saya tanya Ibu. Lailatul Qadar ini apa tadi artinya Ibu? Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Sekarang ada tidak lagi Al-Quran diturunkan ke muka bumi Ibu? Tidak. Ada atau tidak lagi? Tidak. Tidak ada. Kalau sekarang saya tanya, ada tidak lagi peristiwa Lailatul Qadar itu? Ada. Ada atau tidak? Ada. Gimana cara menjelaskannya kalau Ibu seandainya ditanya orang seperti itu? Kan nggak ada turun lagi kok masih ada Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar nih contoh nih Ibu ketemu sama orang di bus. Mungkin yang berbeda agama contohnya. Ada orang tanya. Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkan pada malam bulan Ramadan. Sedangkan Quran sekarang sudah diturunkan semua ke muka bumi. Untuk kedepannya, apakah masih ada keutamaan dari Lailatul Qadar itu? Masih. Sekarang kalau ditanya gimana cara menjelaskannya? Ya. Ya iya. Lihat Ibu penulisan ayat. Sekarang saya tampilkan lagi di layar. Saya tampilkan di layar Ibu. Allah menggunakan kalimatnya ada dalam kaidah bahasa artinya nazala. Nazala ini apa artinya Bu? Nazala apa artinya? Ada yang belajar bahasa Ibu? Inna artinya turun. Yang namanya turun itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia baru ke bumi. Ya, dari atas ke bawah. Kemudian di ayat pertama Allah menggunakan kalimat inna anzalna. Anzalna. Anzala. Kalau nahu ini kita hilangkan anzala. Kata dasarnya adalah nazala. Berarti huruf terakhirnya huruf apa Ibu? Huruf lam. Huruf terakhirnya adalah huruf lam. Kemudian yang kedua, di ayat pertama dalam surah Al-Qadar, inna anzalna. Sebelum huruf akhir itu zanya tidak bertasydid. Maka kalau seandainya dia tidak bertasydid, peristiwa ini hanya sekali terjadi. Bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, sebagian Rasulullah sudah selesai. Akan tetapi di ayat keempat, sekarang kita lihat ini. Di ayat keempat kalimatnya adalah tanazzal. Tanazzal. Huruf apa yang bertasydid di sini Bu? Zai. Zai. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada fi'il yang sebelum huruf akhirnya apa? Berarti huruf lam. Huruf sebelumnya apa? Huruf zai dan bertasydid, maka kejadian ini akan terjadi berkali-kali keutamaannya walaupun Al-Qur'annya sudah tidak diturunkan lagi. Jadi keutamaan kemuliaannya itu tetap ada di bulan Ramadan. Jadi melihat dari kosakata bahasa Arabnya. Contoh sederhana bagaimana cara memahaminya. Hamada. Hamada. Artinya alhamdulillah. Itu terambil dari kata hamada. Apa artinya hamada? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah Ibu?
Hamada. Segala puji bagi Kemudian Nabi Muhammad itu terambil dari kata hamada. Muhammad. Huruf akhirnya apa Ibu? Dal ya. dan Huruf akhir dal atau huruf sebelumnya Bu? Mim. Mimnya bertasydid. Maka Nabi Muhammad itu kalau diterjemahkan orang yang melakukan perbuatan terpuji berkali-kali. Kan segalanya dia bertasydid. Maka ya, Qurannya tidak diturunkan lagi ke muka bumi, tapi keutamaan, kebarokahannya, kemuliaannya ada dalam setiap bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah menggunakan kalimat tanazzalu, zainya bertasydid. Contoh, belajar, apa bahasa Arabnya belajar Ibu? Darosa. Darosa. Tempat belajar, sekolah, apa bahasa sekolah Ibu? Madrasah. Madrasah. Yang mengajar, siapa apa bahasa Arab yang mengajar Ibu? Yang mengajar adalah bahasa Arabnya mudarris. Mudaris. Bahasa Arab yang mengajar adalah mudarris. Saya tulis ini di atas. Mudarris. Nah, jadi sebelum huruf akhir dia bertasydid. Jadi dinamakan guru itu adalah dia menyampaikan ilmu berkali-kali. Yang namanya guru itu selalu menyampaikan terus dan menerus. Itulah yang dinamakan guru. Jadi kalau dia hanya menyampaikan sekali itu namanya bukan mudar. Jadi kejadiannya berkali-kali ini dalam kaidah bahasa Arab. Contoh juga Ar-Rahman. Dua apa bunyi Bu? Yang maha penyayang. Yang maha Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat apa bunyinya? yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Ya, ayat keduanya bunyi ayatnya apa Ibu? Ar-Rahim. Allamal Qur'an. Oh, apa mengajarkan Al-Quran? Mengajarkan Tasydid ya. Iya. Ya, jadi di sini Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allama, belajarlah Al-Qur'an. Belajarnya ini hanya sekali atau terus-menerus? Terus-menerus. Kenapa diperintahkan terus-menerus? Dari mana Ibu bisa tahu terus-menerus belajar Qur'annya? Huruf lamnya bertasydid. Allah. Lamnya bertasydid. Jadi kalau orang dalam hidup ini tidak ada kata selesai belajar Quran. Kenapa? Karena allama. Allah menggunakan redaksi fiilnya lamnya bertasydid. Bahwa apa? Belajar Quran itu allamal Quran terus menerus sampai akhir hayat. Jadi kalau kita kembali dalam surah Al-Qadr ini, ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat. Jadi Quran sudah tidak turun lagi. Tapi keutamaannya ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu, para malaikat dan para ruh semuanya tetap turun ke muka bumi. Ruh di sini adalah malaikat Jibril, maknanya warruhu malaikat Jibril. Tujuannya untuk apa? Mengatur kehidupan manusia, menunggu manusia yang berdoa dalam hal kebaikan. Kalau seandainya ada orang yang berdoa dalam hal kebaikan, maka Allah akan rubah takdir hidupnya menjadi lebih baik. Peristiwa Lailatul Qadar. Maka ayat yang kelima, salam. Salam ini bisa diartikan adalah keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Maka orang yang mendapat keutamaan Lailatul Qadar, Allah akan berikan keutamaan keselamatan, kedamaian, ketenangan hidupnya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ada orang yang mengaku-ngaku, wah saya puasa kemarin ketemu Lailatul Qadar, tapi setelah Ramadan dia masih menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu pertanda orang itu tidak menemui malam Lailatul Qadar. Karena salah satu ciri-ciri orang yang menemui malam Lailatul Qadar, Allah berikan dia melakukan kemudahan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Itu ciri-ciri.
Jadi kalau seandainya setelah bulan Ramadan ibadahnya makin menurun, praktik malam Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah bulan Ramadan ibadahnya semakin meningkat. Orangnya semakin baik. Kemudian hatta matla'il fajar. Kemudian fajar ini sampai katanya terbit fajar. Para ulama-ulama terdahulu sering sekali mengaitkan usia manusia itu dengan waktu sholat. Ada katanya waktu usianya sudah waktu senja, usianya sudah lohor, usianya sudah asar. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Maksud di sini adalah orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, Allah hapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini keutamaan Ibu. Maka ibu-ibu semuanya, Ramadan itu dalam susunan bulan, susunan keberapa Ibu? 47. 45. Puasa Ibu ya? 1 menit lagi Ustaz. 1 menit lagi sebelum saya akhiri penutup ini Bu. Ramadan itu susunan keberapa dalam bulan Ibu? Nomor urut berapa bulan Ramadan itu? Muharram, Safar, Rabiul Awwal sampai Ramadan. Ramadan itu susunan keberapa? 9. Kandungan ibunya berapa bulan? 11. Cuma tilawah, cuma terakhir. Ramadan itu adalah susunan bulan yang ke-9. 9. Ya. Bayi yang dalam kandungan ibunya berapa bulan Ibu? 9. Maka itulah Ibu keutamaan Ramadan bagi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai bulan Ramadan, maka seorang itu dianggap seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka itulah Ramadan itu kenapa dia susunannya bulannya ke-9, karena bayi yang dalam kandungan ibunya adalah 9 bulan juga Ibu. Ini dahsyatnya bulan Ramadan. Silakan Ibu karena di Hong Kong sudah berbuka puasa. Silakan ada yang mau ditanya Ibu. Mohon maaf saya waktunya juga terbatas nih Bu ya. Silakan ada yang mau ditanya, kalau tidak ada yang ditanya kita cukupkan. Ditutup doa aja Ustaz. Ya. Selamat berbuka puasa untuk ibu-ibu semuanya. Semoga puasa kali ini kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Selamat berbuka puasa ibu semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah putrinya. Cantik. Kasih Ustaz. Terima kasih ibu-ibu. Selamat berbuka puasa.